Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Veronica dengan NIM 1910205003. Di sini saya dari kelas 3B Tadris Matematika akan menjelaskan 3 materi, yakni mengenai sholat, mengenai puasa, dan mengenai zakat. Baik, kita mulai dengan menjelaskan mengenai sholat terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat, di mana sholat itu merupakan suatu perbuatan ataupun perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat ini merupakan salah satu ibadah yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat ini merupakan tiang agama, di mana sholat ini merupakan suatu amalan yang pertama kali dihisab pada akhir-akhir. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan sholat, mulai dari pakaian sholat. Pakaian sholat itu harus rapi, sopan, dan menutup aurat. Dan ketentuan selanjutnya adalah tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Yang pertama adalah gereja ataupun candi biara, kuburan, tempat pemandian umum, tempat pembuangan kotoran, dan tempat-tempat unta berteduh, dan seperti tempat di atas Ka'bah. Dan untuk ketentuan selanjutnya adalah mengenai syarat sholat. Yang pertama adalah Islam, balik, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, telah masuk waktu sholat, serta mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rukun sholat. Yang pertama adalah niat, kedua adalah berdiri, dan selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, serta membaca sholawat Nabi, dan sholam. Untuk selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama adalah salah satu rukunnya tidak dikerjakan, terkena najis, terbuka auratnya, tertawa terbahak-bahak, berkata dengan sengaja, makan dan minum, serta menambah rukun sholat, mendahului imam, serta membelakangi Ka'bah. Hal itu merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan sholat. Untuk selanjutnya ada saya menjelaskan mengenai sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan sesudah khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Untuk selanjutnya adalah sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini merupakan sholat malam yang mana lebih baik dilakukan di waktu 2/3 malam. Untuk selanjutnya adalah sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan juga sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari antara isya dan subuh. Untuk selanjutnya adalah sholat duha, di mana sholat duha ini merupakan sholat yang dilakukan ketika waktu duha, yakni ketika matahari naik setinggi 7 hasta sampai waktu zuhur. Itu merupakan beberapa sholat sunnah yang bisa saya jelaskan, dan masih banyak lagi sholat sunnah lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah mengenai puasa. Puasa ini adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ini dilakukan dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat wajib dari puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah mampu melakukannya. Dan untuk selanjutnya adalah syarat-syarat dari puasa. Yang pertama adalah niat, beragama Islam, balik, suci dari haid dan nifas, dan dilakukan di hari-hari yang tidak dilarang. Untuk selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu dalam rongga badan secara sengaja, seperti makan, minum, ataupun merokok. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja, haid dan nifas, jima pada siang hari, gila, mabuk atau pingsan, dan murtad. Adapun sunnah-sunnah dalam puasa ini, yang pertama adalah menyegerakan berbuka, membaca doa sebelum berbuka, berbuka dengan kurma, melakukan sahur, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak Al-Quran. Itu materi mengenai puasa yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai zakat. Dari pengertian zakat itu sendiri, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang mengandung beberapa arti. Yang pertama adalah membersihkan, bertumbuh, dan berkah.
Adapun menurut terminologi hukum syara, zakat ini adalah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat ini menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam pada untuk mensucikan jiwanya. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta, yang mana zakat harta ini telah mencapai nisab. Tujuan dari zakat mal ini adalah untuk mensucikan harta yang telah kita miliki. Dan adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, orang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang kaya, yang selanjutnya adalah orang yang dalam tanggungan orang berzakat. Adapun berkah atau hikmah dari zakat ini, yang pertama adalah zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini dapat membersihkan dan mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang dapat mengurangi nilai-nilai ataupun pahala dari puasa Ramadan. Adapun hikmah zakat mal ini adalah dapat mensucikan jiwa dan mencegahkan diri dari perbuatan kikir dan bakir. Itu penjelasan mengenai zakat, semoga dapat dimengerti. Baik, itulah penjelasan saya mengenai 3 materi, yaitu mengenai sholat, mengenai puasa, dan mengenai zakat. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.